semua kita akan mempertanggungjawabkan semua amal kita. Yang besar, yang kecil, semuanya tercatat. Tidak ada yang terlewat oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiban. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, amma ba'd. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan juga segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, berkaitan dengan tema hari ini tentang bagaimana kita mencetak anak yang saleh dan salihah. Sebelum masuk pada bahasan tersebut, ulun ingin menyampaikan satu tafsir dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala berkaitan dengan bahwasanya anak kita ini adalah jejak yang kita tinggalkan. Artinya kita sebelum kita meninggal harus meninggalkan jejak yang baik-baik. Karena ketika semua kita meninggal, semua amal kita putus kecuali beberapa amal. Salah satu di antaranya adalah anak yang saleh. Itulah kenapa kita berusaha sekali untuk menjadikan mereka anak yang saleh dan salihah semampu yang kita bisa lakukan. Dan kita ingin meninggalkan jejak yang baik sebelum kita meninggal, bisa dengan harta kita, bisa dengan amal kita, dan bisa juga tentunya dengan doa anak saleh yang mendoakan untuk kita. Maka perhatikan ayat Allah Subhanahu wa taala surah Al-Qasas, surah Yasin ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi kitabim mubin. Yang artinya adalah sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, yaitu Al-Lauhul Mahfuz.
Jamaah sekalian rahimakumullah, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di menyebutkan dalam tafsirnya, "Inna nahnu nuhyil mauta." Sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati. Kata beliau, "Ai nab'atsuhum ba'da mautihim linujazihim 'alal a'mal." Artinya adalah kami akan bangkitkan mereka setelah kematian mereka agar kami membalas semua amal yang telah mereka lakukan. Jamaah sekalian rahimakumullah, adanya balasan untuk amal itu diantara yang menunjukkan bahwasanya diutusnya para rasul, diturunkannya kepada mereka kitab-kitab, diterangkannya di dalam kitab-kitab tersebut hukum-hukum Allah karena ada balasan. Karena kalau tidak ada surga dan neraka, tidak ada balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang bertakwa, untuk orang bermaksiat, ya berarti diutusnya para rasul, diturunkannya kepada mereka kitab-kitab, diterangkannya pada kitab tersebut semua hukum Allah, semuanya percuma. Kalau akhir dari segalanya ini tidak ada balasannya, maka semuanya percuma, semuanya sia-sia. Untuk apa Allah utus para rasul? Untuk apa Allah turunkan pada mereka kitab-kitab? Dan untuk apa Allah detailkan semua hukumnya dalam kitab tersebut dan disampaikan oleh para rasul ini? Nggak ada gunanya. Kenapa? Ujungnya nggak ada. Balasannya nggak ada, gimana? Karena ada balasanlah. Maka di sana bermanfaatlah diutusnya para rasul, diturunkannya kepada mereka kitab-kitab, diterangkannya semua hukum Allah dalam kitab tersebut, dan akan terlihat siapa yang beriman dan siapa yang tidak. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami yang menghidupkan orang-orang yang mati. Artinya ini, kehidupan kita ini hanya satu tabaq, hanya satu level, hanya satu bagian dari kehidupan. Ulun sebutkan tadi subuh, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Sungguh kalian betul-betul akan melampaui, akan menjalani tahapan demi tahapan hidup. Dari setetes air mani, segumpal darah, segumpal daging, ditutup kemudian dengan tulang, ditutup lagi dengan daging, kemudian dengan kulit, ditiupkan ruh. Hidup kita, lahir kita, bayi, anak kecil, remaja, dewasa, menikah, punya anak, mati lagi, itu bukan akhir segalanya. Ada tahapan yang lain, ada tahapan yang berikutnya. Ada azab dan nikmat kubur, dan ada hari kebangkitan. Bahasan besar iman kepada hari kiamat itu cuma 3. Bahasan besar iman kepada hari kiamat itu cuma 3. Iman kepada hari kebangkitan, iman kepada hari perhitungan dan pembalasan, iman kepada surga dan neraka. Ini bahasan intinya. Tapi kalau kemudian ingin dijabarkan, ya sangat banyak. Kejadian setelah orang itu meninggal ada, itu kejadian di alam barzakh. Rentetan ketika hari kiamat ditegakkan pun ada, tanda-tanda hari kiamat pun ada. Tapi inti bahasannya 3. Di antaranya hari kebangkitan, al-imanu bil ba'ts. Di antara bahasan besar iman kepada hari akhir adalah al-imanu bil ba'ts, beriman kepada hari kebangkitan. Artinya semua kita akan Allah bangkitkan kembali, sekalipun siapapun di antara kita itu mungkin meninggalnya, yakni jasadnya tidak dikuburkan. Misalnya orang korban tsunami waktu itu banyak jasad yang tidak ditemukan, atau seorang naudzubillah korban mutilasi, atau misalnya untuk keyakinan sebagian orang ketika meninggal dia dikremasi jadi abu. Allah menciptakan Nabi Adam dari tidak ada menjadi ada itu mudah, apalagi hanya mengembalikan yang tadinya ada, lebih mudah. Dan ini mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangankan di akhir zaman, di masa yang lampau saja, dan orang Yahudi itu menyaksikan, bahkan mereka merasakan sendiri. Kan ada ya, di kalangan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak percaya hari kebangkitan. Baca Tauratmu, baca Injilmu, walaupun sudah dirubah-rubah ya, tapi pasti disebutkan sejarah bagaimana Nabi Musa kala itu
Ketika dia menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Yahudi mengatakan lan nu'mina laka hatta narallah jahratan. Kami tidak akan beriman kepadamu hingga kami melihat Allah dengan nyata. Fa akhadhathumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Dan akhirnya mereka semuanya disambar geledek, jebret, mati semua. Dan kalian menyaksikan. Dan kemudian Allah hidupkan. Mereka merasa tadi barusan mati dan kemudian hidup kembali, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalian tidak beriman pada hari kebangkitan, baca sejarah kakek buyut kalian yang pernah Allah matikan dan Allah hidupkan, gampang. Karena mereka mengatakan hidup kembali itu mustahil. Orang Nasrani juga sama, di antara mukjizat Nabi Isa alaihissalam menghidupkan orang mati, betul-betul keluar dari kuburan. Di zaman itu ilmu kedokteran disebutkan yakni sudah cukup maju. Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat yang membungkam mereka. Makanya itulah namanya mukjizat. Mukjizat dari kata bahasa Arab ajiza ya'jazu mu'jiz, melemahkan. Mereka sudah sampai di tahapan tertentu di ilmu kedokteran, tak taunya Nabi Isa menyembuhkan penyakit yang mereka tidak bisa sembuhkan atas izin Allah. Orang lahir buta, itu nggak bisa diobati. Nabi Isa hanya menyentuhnya dan bisa ngelihat. Bukan cuma itu. Bukan cuma itu. Nabi Isa hidupkan orang mati. Itulah mukjizat. Kenapa mukjizat Nabi Musa alaihissalam kala itu adalah berkaitan dengan sihir? Karena sihir kala itu sedang merajalela. Maka mukjizat Nabi Musa untuk membungkam mereka. Mereka betul-betul kala itu melemparkan tongkat, tapi orang lihat itu ular. Tapi Nabi Musa melemparkan tongkat betul-betul jadi ular dan memakan ular mereka. Tukang sihir yang paham, ini bukan sihir. Tidak ada yang bisa begini kecuali Nabi atau Rasul. Makanya mereka beriman. Kenapa mukjizat Nabi Isa menyembuhkan orang sakit, bahkan menghidup orang mati? Karena kala itu mereka sudah sampai level tertentu dalam dunia kedokteran dan dibungkam oleh Nabi Isa. Dan kenapa mukjizat Nabi kita Muhammad Al-Quran? Karena orang di kala itu sedang beradu syair. Mereka sedang tinggi-tingginya dalam bersyair dan dibungkam oleh Al-Quranul Karim. Jadi mereka mengatakan tidak mungkin, padahal kakek buyut mereka menyaksikan itu dengan mata kepala mereka. Begitu mudahnya Allah Subhanahu wa taala membangkitkan orang yang sudah mati, gampang. Karena mereka atau sebagian mereka mengatakan kalau sudah meninggal selesai. Ada masalah bunuh diri selesai. Enggak, semua kita akan dibangkitkan. Kata Allah, sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang telah mati. Kata Syekh, nab'athuhum, kami akan bangkitkan mereka ba'da mautim, setelah kematian mereka. Tentunya di tiupan trompet sangkakala yang kedua. Dihidupkannya semua orang itu adalah di tiupan trompet sangkakala yang kedua. Terlepas dari perdebatan para ulama akan 2 atau 3 tiupan. Ulun ikut pendapat yang 2. Yang berpendapat 3 tiupan itu adalah pertama tiupan ketakutan, 2 tiupan kematian, 3 tiupan kebangkitan. Ulun ikut 2 pendapat, tiupan ketakutan dan kematian dalam satu tiupan. Takut mereka, mati, baru kemudian ketika ditiupkan trompet sangkakala yang kedua, mereka bangun kembali. Dan tentunya tidak semuanya dimatikan. Ada sebagian makhluk yang Allah kecualikan. Di antaranya kata Imam Ibnu Katsir, sang peniup trompet itu sendiri. Yang gak lucu dong kalau di tiupan pertama dia juga mati. Yang niup kedua siapa? Dan bersyukur ya, malaikat Israfil nggak latah ya. Coba latah tiap tahun baru dia tiup kan selesai gitu ya. Tahun baru kan, kiamat ya. Dan dia sejak diciptakan telah meletakkan trompet tersebut di mulutnya dan matanya memandang ke atas ke langit Allah Subhanahu wa taala atau ke arsy Allah, nunggu kapan diperintahkan. Jadi Nabi Muhammad sebutkan mulut, Nabi Muhammad sebutkan mata. Di hadis yang lain Nabi Muhammad sebutkan pundak untuk malaikat, Nabi Muhammad sebutkan telinga untuk malaikat, Nabi Muhammad sebutkan kepala untuk malaikat, Nabi Muhammad sebutkan kaki untuk malaikat, Allah sebutkan hati untuk malaikat. Malaikat Allah itu berbentuk tapi gaib untuk kita, tetapi mereka punya sifat. Untuk Israfil Nabi Muhammad sebutkan mulut, Nabi Muhammad sebutkan mata.
Nah, ketika ditiupkan trompet sangkakala yang kedua, ingat sangkakala kalau Anda buka Wikipedia adalah alat tiup dari keong. Padahal sangkakala yang ulun maksudkan adalah alat tiup dari tanduk. Itulah yang kita pahami dari sabda Nabi Muhammad SAW. Alat tiup dari tanduk. Karena kalau sangkakala aslinya itu alat tiup dari keong. Yang dulu mungkin anak 90-an seperti ulun mungkin pernah lihat sinetron Mahabharata ya. Kayak gitu tuh. Ini. Alat tiup dari keong. Itu sangkakala. Tapi yang dimaksudkan di firman Allah di sabda Nabi Muhammad tentang sur, alat tiup dari tanduk. Wa nufikha fis sur fa sa'iqa man fis samawati wal ardi illa man sya'allah. Maka ditiupkanlah trompet sangkakala, maka matilah semua makhluk Allah yang ada di langit dan juga di bumi kecuali yang Allah kehendaki untuk tidak mati. Di antaranya kata Imam Katsir, malaikat Israfil itu sendiri. Di antaranya kalau berdasarkan sabda Muhammad SAW, Nabi Musa. Di antaranya juga disebut dalam sabda yang lain adalah para bidadari. Mereka di antara yang tidak mati. Karena Nabi Muhammad ketika dibangkitkan dan dia bangkit, Nabi Musa sudah ada. Kata Nabi Muhammad, saya tidak tahu apakah dia diwafatkan atau tidak. Karena ketika Nabi Muhammad dibangkitkan, Nabi Musa sudah ada. Makanya kata para ulama, mungkin beliau di antara yang dikecualikan ketika ditiupkan itu. Thumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiupkanlah yang lain, yang kedua. Fa idzahum qiyamun yanzurun, kemudian mereka bangun, bangkit melihat kepada Tuhan mereka Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, kami akan bangkitkan mereka setelah wafatnya mereka untuk kami membalas mereka atas semua amal yang mereka lakukan. Semua kita akan mempertanggungjawabkan amal ini. Jangan dikira kemudian semua selesai dengan kematian. Semua kita akan mempertanggungjawabkan semua amal kita. Yang besar, yang kecil, semuanya tercatat. Tidak ada yang terlewat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan na'udzubillah, misalnya kita melakukan sebuah kesalahan, ejekan atau mengejek, dan bahkan mungkin cuma hanya dengan gestur, lirikan mata tapi maksud Anda ngejek orang, perubahan bibir pada maksud Anda adalah mengejek orang, tercatat semua. Apalagi Anda betul-betul berkata-kata untuk mengejek orang, apalagi kemudian dengan perbuatan Anda kemudian menghina orang. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian wa naktubu ma qaddamu, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan. Kata Syekh Sa'di, minal khairi wasyarr, kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dari kebaikan dan keburukan, kecatat semua. Wa huwa a'maluhum allati 'amiluha wa basharuha fi hali hayatihim. Yang dimaksudkan dengan adalah amalan-amalan mereka yang telah mereka lakukan ketika mereka hidup. Kami catat semua, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa atharahum, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Kata Syekh Sa'di, atharul khairi wasyarr, yaitu bekas-bekas kebaikan dan juga keburukan. Allati kanu hum as-sabab fi ijadiha fi hali hayatihim wa ba'da wafatihim, di mana mereka adalah sebab adanya kebaikan dan keburukan tersebut. Karena sebab Anda kebaikan berlanjut, karena sebab Anda keburukan berlanjut, itu bekas yang kita tinggalkan. Allah mencatat bukan cuma yang kita telah persembahkan saja, baik itu amalan yang baik yang buruk, bukan cuma yang kita persembahkan, yang kita tinggalkan, bekas yang kita tinggalkan dari kebaikan dan keburukan, atau kita menjadi sebab kebaikan itu berlanjut, kita sebagai sebab keburukan itu berlanjut setelah kita wafat, semuanya tercatat. Makanya jamaah, orang yang untuk kasus zaman sekarang misalnya ya, suka bikin meme atau meme ngejek pejabat kah, ngejek pemerintah kah, ngejek orang lain kah, ngejek kajian salaf kah. Berapa banyak kemudian pic itu, caption itu di-share orang.
Dan Anda yang membikinnya, Anda yang posting pertama kalinya, setelah Anda posting 2-3 hari kemudian Anda wafat, akun Anda terkunci, tidak ada yang bisa buka dan bergulir terus keburukan itu. Maka jangan tinggalkan walaupun cuma dalam bentuk digital, kecuali yang baik. Terlepas dari perdebatan kepada sebagian para ustadz yang tidak ingin divideokan, yang tidak ingin di YouTube-kan filenya, alasan mereka sendiri, no problem, gak ada masalah. Tapi ulun juga punya alasan sendiri. Ulun tidak pintar menulis. Ini baru mau mulai. Itu juga Akh David yang ingin memulainya. Artinya beberapa ceramah atau misalnya bahasan kitab sudah selesai, kalau bisa ditranskripkan. Ulun hanya ngedit. Ulun nggak punya karangan seperti banyak ustaz. Tapi ulun punya file digital banyak. Ulun hanya ingin tinggalkan jejak. Kita tidak tahu YouTube ini sampai kapan. Jejak digital, jejak kebaikan. Karena kapanpun siapapun di antara kita meninggal, dan kita harus tinggalkan jejak yang baik. Anda misalnya nggak punya channel YouTube, pasti insya Allah sangat sedikit yang nggak punya, pasti insya Allah punya akun media sosial. Maka jangan posting kecuali yang baik. Firman Allah, sabda Nabi Muhammad, perkataan para ulama, postingan seorang ustaz re-share kembali. Karena bisa jadi setelah itu Anda meninggal, ribuan postingan Anda dan akun Anda terkunci, istri Anda pun kemudian nggak bisa buka. Dia bergulir terus. Andanya sudah wafat, kebaikannya bergulir terus. Bahkan bisa jadi karena satu postingan kita, Allah Subhanahu wa taala menyapa banyak orang dengan hidayahnya. Iya jemaah, saya dapatkan pengakuan yang seperti ini itu bukan 1-2 kali. Awal pertama mereka kenal kajian itu karena pik yang dipasang temannya di profil picture-nya. Dia memperhatikan profil picture temannya. Dakwah lagi. 1-2 kali belum tergugah sampai mungkin di pik yang ke-100 kita nggak tahu. Ada yang betul-betul nyentil dia mungkin. Akhirnya membuat dia kemudian mencari di mana pengajian temannya ini. Dan kemudian dihadiri dan alhamdulillah sampai sekarang dia mengaji. Itu cuma satu cerita. Temennya ya tiap hari gonta-ganti pik aja. Postingan para ustadz diambil, taruhnya di profil picture. Dulu, yang ulun bicarakan ini dulu zaman BBM. Karena secara tidak langsung orang yang punya kala itu ketika buka mesti ada notifikasi pik-pik teman-teman yang baru dia update. Karena sebab Anda orang tersapa hidayah, jejak yang baik. Tapi juga sebaliknya, karena Anda kebencian selalu bergulir, karena Anda keburukan orang lain yang Anda bongkar bergulir terus. Lawang Anda yang bikin piknya, Anda yang bikin videonya, Anda yang adu domba orang lain, mati Anda bergulir terus dosanya, mau buruk luar biasa. Wa hiya atharul khairi wa athar syarr allati kanu humus sababu fi ijadiha fi hali hayatihim wa ba'da wafatihim, yaitu bekas-bekas kebaikan dan bekas-bekas keburukan di mana mereka adalah sebab adanya perbuatan tersebut, entah kebaikan ataupun keburukan ketika mereka masih hidup dan akan berlanjut ketika kemudian mereka sudah wafat. Artinya ketika kita hidup dan kemudian kita melakukan kebaikan, kemudian orang lain juga ikut, dapat pahala kita. Wafat kita, orang melanjutkan, dapat pahala kita. Padahal kalau sudah meninggal ya selesai. Kiamat kita bermula ketika kita meninggal. Kenapa? Nggak bisa beramal lagi. Tapi subhanallah, jika jejak yang Anda tinggalkan baik, Anda sudah tidak bisa beramal, tapi pahalanya bergulir terus. Begitu pula sebaliknya. Anda sudah tidak bisa beramal lagi, Anda sudah tidak bisa bertobat lagi karena sudah mati. Tapi yang Anda tinggalkan banyak yang buruk, bergulir terus dosanya. Kemudian kata beliau,
wa tilkal a'malul lati nasha'at min aqwalihim wa af'alihim wa ahwalihim, dan itu adalah amalan-amalan yang muncul berdasarkan perkataan-perkataan mereka, perbuatan-perbuatan mereka, dan keadaan-keadaan mereka. فَكُلُّ خَيْرٍ عَمِلَ بِهِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ بِسَبَبِ عِلْمِ الْعَبْدِ وَتَعْلِيمِهِ وَنُصْحِهِ أَوْ أَمْرِهِ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ نَهْيِ عَنِ الْمُنكَرِ أَوْ عِلْمٍ أَوْ دَعَهُ عِنْدَ الْمُتَعَلِّمِينَ أَوْ فِي كِتَابٍ يُنْتَفَعُ بِهَا فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ عَمِلَ خَيْرًا مِنْ صَلَاةٍ أَوْ زَكَاةٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ إِحْسَانٍ فَاقْتَدَى بِهِ غَيْرُهُ أَوْ عَمِلَ مَسْجِدًا أَوْ مَحَلًّا من المحال التي يرتفق بها الناس وما أشبه ذلك فإنها من آثار التي تكتب له. Kata beliau, maka semua kebaikan yang dilakukan oleh seseorang dan darinya kemudian orang lain melakukan kebaikan yang sama, entah karena sebab ilmu seorang, bagaimana dia mengajarkan orang, menasihati orang, memerintahkan orang pada perkara yang baik, melarang orang dari perkara yang buruk, atau dia kemudian menitipkan satu amalan kepada orang yang diajarkan, entah itu dia ngajar langsung atau dia bikin karangan kemudian dibaca orang dan orang mengambil manfaatnya, atau dia mengamalkan amalan kebaikan secara umum, salatkah, zakatkah, sedekahkah, atau perbuatan yang baik, kemudian orang lain mengikutinya, atau dia membangun masjid atau kemudian tempat-tempat kebaikan dan yang semisalnya, maka ini sesungguhnya adalah bekas-bekas yang pasti ditulis untuknya kebaikan, semua amal saleh, atau na'udzubillah sebaliknya perbuatan yang buruk. Jamaah sekalian rahimakumullah, dan anak kita adalah jejak untuk kita, dan anak kita adalah jejak untuk kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, kata Nabi Muhammad SAW, "Idza mata al-insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalathatin, min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Jika seorang manusia meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, sedekah yang pahalanya selalu bergulir, berjalan, ilmu yang diambil manfaatnya, bisa langsung Anda mengajarkan orang, menasihati orang, nasihat ke anak, ke istri, ke orang. Juga bisa tidak secara langsung, mungkin Anda dengan tulisan, status yang bagus di Facebook, tweetan yang bagus di Twitter, pic yang bagus dengan caption yang bagus di Instagram. Kecuali 3, kata Nabi Muhammad SAW, sedekah jariah atau ilmu yang diambil manfaatnya. Tentunya umum di sini, bisa ilmu agama, bisa ilmu dunia. Tapi kita kerucutkan berkaitan dengan ilmu agama. Makanya jamaah, berkaitan dengan anak kita yang baru belajar membaca Al-Quran, jangan berikan semua pahalanya untuk guru ngaji. Anda harus ambil sebagian di antaranya. Guru ngaji yang mengajarkan, Anda mungkin nungguin tahsinnya. Kita tidak sesibuk itu. Kita pasti punya waktu. Dan anak-anak itu, mereka ingin kita yang nungguin. Mereka ingin memperlihatkan kebiasaan mereka. Bahkan sejak pulang sekolah pun mereka pengen langsung memperlihatkan, saya tadi baru bisa ini, bah. Tungguin. Bahkan kadang masih di sepeda motor, bah, tadi barusan hafalan surah Al-Balad. Ayo nak, sekarang nak. Langsung tantang dia sekarang. Karena dia ingin memperlihatkan hafalan dia yang barusan dia pelajari sekolah. Bah, tadi barusan hafal doa ini dan itu. Ayo nak, langsung nak. Karena mungkin rumah kita rada jauh. Bawa sepeda motor pelan. Kadang-kadang yang jadi masalah, yang ngantar jemput anak kita aja adalah orang lain. Ngantar jemput anak itu paling 8 tahun. Sebentar sekali 8 tahun itu jamaah. Dari TK sampai mereka lulus SD. Sesibuk apapun Anda, kalau Anda nggak bisa ngantar, minimal jemput.
Ulun pribadi, ulun berlomba dengan istri. Kadang kita berlomba. Kadang kita saya saja. Kenapa? Karena kita tahu begitu bahagianya mereka diantar dan jemput orang tuanya. Kenapa? Karena yang lain ada yang jemput, yang mengantar orang lain. Dan itu cuma sebentar, nikmati aja. Nanti ketika mereka sudah selesai SD, mereka nyanti ke pondok pesantren, Anda akan kangen. Aduh, kenapa kemarin gak antar jemput? Terlambat. 8 tahun itu sebentar sekali. Dari mereka TK sampai mereka selesai SD, sebentar. Capek iya, tapi mereka punya kebanggaan dan mereka akan selalu ingat bagaimana orang tuanya, khususnya abahnya, ngantar mereka selalu ke sekolah dan nungguin mereka ketika pas pulang. Jamaah sekalian rahimakumullah, dan lu sebutkan tadi, bahkan terkadang ketika di perjalanan mau pulang pun mereka ingin setoran. Bah, tadi hafalan ini, bah, tadi hafalan itu. Langsung aja, oke nak, sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Karena bisa jadi misalnya untuk ulun misalnya, begitu jemput anak ke sekolah, sudah sore, maghrib, ulun mungkin gak di rumah, mungkin ada kajian. Padahal mereka setoran sama emaknya udah biasa, pengen sama bapaknya. Nanti mereka bikin karya, gambar macam-macam, selain juga di tembok ya, di kertas kadang-kadang mereka pengen langsung kita yang nilai kan. Padahal amburadul. Berapa bah? Ini 8 ini nak. Padahal semrawut. Tapi mereka ingin kita yang langsung menilainya. Sama emaknya udah biasa, sama bapaknya jarang. Jamaah sekalian rahimakumullah, kata Nabi Muhammad SAW, jika seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu, dan kata Imam An-Nawawi, kata beliau, ini diantara dalil yang menunjukkan bahwasanya orang kalau sudah meninggal, ya selesai, stop amalnya, pahalanya kata beliau tidak bisa jadi baru, stop karena sudah meninggal, kecuali 3 perkara ini. Sedekah jariah. Jamaah, sedekah adalah infak yang sunnah. Perhatikan, infak itu adalah lafaz umum. Seseorang mengeluarkan harta, itu namanya infak. Tapi ada yang wajib, seperti kita menafkahi istri dan juga anak. Ada yang wajib, seperti kita mengeluarkan zakat. Sudah selesai ini, anak sudah kita nafkahi, istri sudah kita nafkahi, zakat alhamdulillah sudah kita keluarkan, alhamdulillah harta pun masih ada. Kerjakan yang sunnah, itulah namanya sedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Al-Qasas ayat 77, "Wabtaghi fima ataakallah ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan carilah dari apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadamu. Kata para ulama, anugerah di sini adalah harta untuk mendapatkan negeri akhirat. Jadikan harta Anda, tangga Anda mencapai surga. Makanya para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, mereka kala itu iri, tapi iri yang baik, ghibtah namanya, kepada sebagian para sahabat yang punya harta. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, zahaba ahlud duthur bil ujur. Wahai Rasulullah, itu sahabat-sahabat yang kaya, mereka telah memborong semua pahala. Kata Nabi Muhammad, wa kaifa dzalik? Bagaimana itu kok bisa terjadi? Kok bisa para sahabat borong pahala? Wa ya Rasul, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka salat sama kayak kita salat, bahkan mungkin mereka lebih saf awal dibandingkan kita. Ya, sebagian orang kaya, mereka hanya duduk, duit masuk, adzan berkumandang, dia sudah di depan. Dunia kita kalah, salat kita kalah lagi. Wahai Rasul, mereka salat sama seperti kami salat, para sahabat yang miskin. Dan mereka puasa sama seperti kami puasa, wahai Rasulullah. Tapi mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Kami nggak bisa. Lihat bagaimana sampai irinya sahabat kepada sahabat yang kaya, tapi membelanjakannya dengan tepat. Silahkan jadi kaya. Tidak ada celaan untuk orang kaya. Walaupun tentunya berat, hisabnya lama.
Tapi sangat mungkin dengan harta Anda menggapai surga Allah karena Anda membelanjakannya tepat. Yang wajib sudah Anda tunaikan, istri Anda nafkahi, anak Anda nafkahi, lebih yang sunnah Anda kerjakan. Yayasan A minta bantuan, kasih. Masjid B minta bantuan, bikin atau kasih. Musalla, anak yatim, janda, semua. Kenapa? Duitnya ada. Kata Nabi Muhammad SAW di depan juga ada tadi hadisnya, saya lihat. Ma naqasat sadaqatun min mal, tidaklah harta itu berkurang karena sebab sedekah. Yakini ini, tanamkan di benak Anda. Harta Anda enggak pernah berkurang karena Anda bersedekah. Dan bersedekah itu enggak harus banyak, tapi rutin. Itulah amal yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cintai itu adalah amal yang berkesinambungan walaupun sedikit. Memang mungkin 5.000 perak atau 10.000 doang, tapi tiap Jumatan rutin sejak 30 tahun yang lalu. Memang cuma seminggu sekali, tapi sudah dia lakukan sejak dia memiliki penghasilan sendiri. Bukan yang sekaligus 100, 200 ribu habis dulu libur, enggak. Dikit tapi rutin. Dan harta Anda enggak akan berkurang karena Anda bersedekah. Memang kata Imam Nawawi, hakikatnya berkurang dari kantong kita, berkurang dari dompet kita. Tapi sebenarnya ia bertambah. Karena itulah makna terbalik dari sabda Nabi Muhammad ini. Mana qasas sadaqatun min mal, tidaklah harta berkurang karena sebab sedekah, berarti karena bersedekah harta nambah. Dan Anda lihat di banyak orang kaya yang dermawan, makin kaya mereka. Satu orang kaya yang saya tahu misalnya di Jawa Timur sana, yang setiap tahun mengadakan daurah untuk kami para ustaz, bisa 300-400 orang peserta. Dan satu kali daurah dalam 5 atau 1 pekan itu bisa menghabiskan 1 eman. Makin kaya dan makin kaya. Selama 5 atau 7 hari itu, makanan yang kami makan, snack yang kami makan tidak pernah terulang, subhanallah. Enggak ada tuh kemudian setiap pagi misalnya nasi uduk doang, enggak. Setiap pagi beda, siang beda, malam menunya luar biasa. Nikmatnya kami nuntut ilmu. Satu tempatnya itu bukan hotel ya. Dulu tuh bukan hotel, lebih seperti apa sih? Penginapan yang kayak rumah itu. Ya kayak villa lah. Iya, villa. Jadi kayak rumah, di dalamnya itu ada 3-4 kamar, sekamar bisa 2 ustaz, bisa 3 ustaz. Itu satu harinya jutaan harganya, 1 hari. Dan kami di sana 5-7 hari. Dan semuanya disewa, orang lain gak ada yang datang. Itu dulu waktu di Trawas. Diplot semuanya. Tenang kami nuntut ilmu. Sudahlah, tenang nuntut ilmu. Syekh kali murid-muridnya Syekh Albani yang turun, atau Syekh dari Madinah yang turun. Tenang nuntut ilmunya, atmosfernya kemudian enak. Yang menyampaikan ilmu kalibernya seperti itu, nikmat luar biasa nuntut ilmunya. Jamaah sekalian rahimakumullah, yakni yang mengadakan, ulun rada kepo waktu itu. Ulun tanya panitia, karena ulun cukup dekat dengan panitianya Ustaz Abdurrahman, yakni Ustaz Abdurrahman atau Ustaz Mubarak wa Muallim. Ulun kepo sedikit nanya, dan dia sebutkan angkanya, tapi sekitar gini aja katanya. Sehari di sini biaya makannya segini 10.000. Kamar yang antum tinggal itu sehari 4-5 juta. Antum hitung aja, kali semuanya. Oh, dan makin kaya terus orangnya. Di Jawa Timur ada yang begitu, di Jawa Barat ada yang begitu, di Jabodetabek ada yang begitu. Makin kaya. Kenapa? Membelanjakannya tepat dan hartanya nggak akan kurang. Ini keutamaan pertama sedekah. Yang kedua, sedekah itu harapan orang mati. Kalau mereka bisa hidup lagi, itu mereka ingin satu amalan, yaitu bersedekah. Al-Mu'minun ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum."
min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan infakkanlah rizki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kepada salah seorang di antara kamu kematian, seraya dia berkata, ya Allah, andai saja engkau ulur lagi waktuku sedikit. Orang kalau bisa nego sama malaikat maut untuk hidup sebentar lagi, misalnya kita ditakdirkan mati zuhur, wahai malaikat, gimana bisa nggak undur sampai asar aja? Hari ini nggak apa-apa, tapi asar sampai asar. Kalau bisa nego kayak gitu, atau ketika meninggal bisa nego hidupkan kembali dalam ayat ini. Pengen ngapain? Fa'asaddaq, saya ingin bersedekah. Kita belum mati. Ini harapan orang mati. Belum pernah melihat postingan atau cuitan Syekh Al-Mu'aykili, salah seorang imam Masjidil Haram sekarang, anak mudanya. Dia posting ayat itu dan disebutkan perkataan para ulama, ini diantara dalil bahwa orang yang meninggal akan langsung melihat nikmat dari sedekahnya. Makanya dia pengen hidup kembali dan ingin melakukan satu amal, sedekah. 2. Yang ketiga, sedekah akan memberikan pada anda naungan. Lalu akan sebutkan detailnya mungkin lebih nanti malam. Kata Nabi Muhammad SAW, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Setiap orang nanti akan berada di bawah naungan sedekahnya masing-masing. Mudah bagi Allah merubah segala sesuatu menjadi sesuatu yang lain nanti di hari kiamat. Sedekah yang selama ini kita keluarkan akan menjadi naungan untuk kita, karena matahari Allah akan dekatkan sejarah 1 mil. Kata Imam Nawawi, 1 mil itu bisa 1,5 kilo dunia, atau mil betul-betul maknanya panjang besi celaknya seorang wanita 5, 6 sampai 7 cm saja. Di mana seorang akan berkeringat tergantung amalnya masing-masing. Ada yang keringatnya sampai mata kakinya, ada yang keringatnya sampai lututnya, ada yang keringatnya sampai pinggulnya, ada yang keringatnya sampai pundaknya, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Orang kalau dinaungi nggak keringatan. Dari mana? Sedekah. Cukupkah sampai di situ keutamaannya? No. Kemudian nanti ketika di surga Allah Subhanahu wa taala, Allah lipat gandakan untuk anda pahala anda. Kata Nabi Muhammad, la yatasaddaqu ahadun bitamratin min kasbin tayyibin illa qabilaha Allah Subhanahu wa ta'ala biyamini thumma yunammiha kama yunammi ahadukum faluwahu aw qalusahu hatta takuna mithlul jabali aw a'zam, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah salah seorang di antara kalian bersedekah dengan sebiji kurma murah. Nabi Muhammad pakai standar terendah kadang-kadang. Sama seperti barang siapa yang membangun masjid Allah walaupun cuma sebesar angkraman burung, 1 bata. Nabi Muhammad pakai yang paling ringan agar kita termotivasi untuk beramal. Aduh, saya nggak bisa nih nyumbang 1 sek semen, saya nggak bisa nih nyumbang karpet masjid. 1 bata Anda sumbang. Karena Nabi Muhammad menyebutkan yang paling ringan agar semua kita termotivasi beramal. Di hadits ini sama. Tidaklah salah seorang di antara kalian berinfak walaupun cuma dengan sebiji kurma, semahal-mahalnya kurma, itu kurma ajwa, tapi itu kan 1 kilo. Sebiji murah. Mungkin di antara yang terbaik 80 sampai 100 real 1 kilo. Itu bagus banget dah pokoknya. Bagus banget atau Anda ketipu. Biasanya memang yang bagus seperti itu, 80-an real. Tapi sebijinya ya tetap murah. Itulah contoh yang Nabi Muhammad buat. Tidaklah salah seorang di antara kalian berinfak walaupun cuma dengan sebiji kurma, tapi dihasilkan dari usaha yang halal. Inilah kenapa ketika orang usahanya buruk, penghasilannya buruk, Anda bersedekah percuma. Dari sini kita fahami, karena Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Niscaya Allah akan menerimanya dan Allah akan mengembangkannya, sama seperti salah seorang di antara kalian membesarkan atau mengembangkan anak kambingnya, anak ontaknya, dikasih makan jadi besar. Seperti itulah Allah akan mengembangkan infak Anda yang sedikit tadi sampai nanti akhirnya besar seperti gunung atau bahkan lebih besar lagi. Sedekah. Dan milikilah amalan rahasia jamaah berkaitan dengan harta Anda. Ya.
Kalau bisa bahkan mungkin pasangan Anda tidak tahu Anda beramal selama ini berkaitan dengan harta Anda. Makanya kalau punya rekening jangan satu. Udah punya rekening cuma satu, bukunya bini yang pegang, ATM-nya dia yang pegang. Gimana kita pengen beramal? Minimal punya dua. Tapi dua-duanya dipegang istri. Nah, sama aja. Kita harus punya amalan rahasia berkaitan dengan harta kita. Tapi Anda sudah menafkahi yang wajib. Istri Anda sudah Anda nafkahi. Anak Anda sudah Anda nafkahi. Orang yang Anda ayami sudah Anda nafkahi. Beramallah dengan harta Anda dan rahasia. Yang paling ringan, mentraktir teman makan. Itu di antara yang paling ringan. Karena memberikan orang makan itu enggak ada persyaratan orang yang Anda berikan makan itu orang miskin atau orang fakir, enggak. Mungkin dia setara dengan Anda gajinya, mungkin dia setara dengan Anda kayaannya, bahkan mungkin dia mungkin lebih kaya daripada Anda. Tapi ingat, kalau Anda tahu yang Anda akan traktir lebih kaya, dari pertama Anda harus deal-dealan. Hari ini saya yang bayar. Karena kalau tidak, orang kaya punya izzah. Orang kaya itu punya pride, bahasa Jawanya. Mereka punya kebanggaan sendiri. Kenapa? Saya tahu saya lebih kaya. Gak mau dia dibayarin tuh gak mau. Gak mau. Bahkan yang ulun perhatikan di antara teman-teman yang Allah berikan harta berlimpah di Banjarmasin, ketika mereka dalam satu majelis makan sama-sama, mereka saling faham siapa yang lebih kaya di antara yang lain. Ya, dan dia yang bayar. Ketika Anda yang lebih ringan, lebih sedikit, kemudian Anda yang ke kasir, itu yang kaya tersinggung. Dan Anda jangan bikin orang kaya tersinggung, repot urusannya. Karena mereka punya izzah. Dan para dai dan para donatur nggak boleh ribut. Dai dan donatur nggak boleh ribut. Kita berdakwah dengan ilmu kita, mereka nolong dengan harta mereka. Dai nggak boleh egois. Orang kaya juga nggak boleh egois. Kamu kalau bukan karena saya, kamu nggak bisa dakwah di sini. Oh, nggak boleh. Allah yang bikin dakwah ini kemudian meluas. Anda sebabnya. Juga saya pintar ngomong, saya bisa ngomong, saya lulusan A, B, C dan D, saya S2, saya S3. Orang akan terima saya gampang lah. Pak, orang kaya begitu. Enggak boleh. Anda harus jalan, saling tolong. Nabi Muhammad sudah contohkan. Ya, Khadijah itu menopang dakwah Nabi Muhammad luar biasa. Khadijah itu jaya, janda kaya. Wallah a'lam bishawab. Jangan dilanjutkan ya, nanti bahasanya menyimpang ya. Kita pengen bahas anak ini soalnya ini. Awas pertanyaan nanti poligami, awas ya. Jamaah, sampai mana tadi? Neraktir makan. Dan ketika Anda menraktir makan, surga Allah juga menanti. Kata Nabi Muhammad, ya ayuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai segenap manusia, kata Nabi Muhammad SAW, afshus salam, sebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, dan berikanlah makanan. Tidak ada embel-embel kepada orang miskin atau khusus orang fakir, enggak. Teman kita sejawa, setara, sederajat, bahkan mungkin yang lebih, traktir aja, kasih makan. Tapi ingat, penuh dengan perhitungan. Anda punya 300.000, Anda punya 300.000 misalnya, budget untuk menraktir teman makan. Maka Anda harus perkirakan berapa satu porsi di warung A. Katakanlah kayak kemarin kita makan di Wong Solo. Iklan nih Wong Solo, bayar loh. Wong Solo ya 25 sampai 30 satu porsi. Anda punya 300. Berarti 7 sampai 8 orang bisa Anda ajak. Jangan sampai ngutang, habis itu naruh KTP, itu dono. Jangan, itu warkop itu, jangan. Saya punya 500, saya akan ajak teman ke sana, di sana satu porsi, mungkin satu orang habisnya 100, 3-4 orang saja Anda ajak. Ya. Dan harta Anda nggak akan habis. Itu sudah janji Nabi Muhammad SAW. Makna terbaliknya, harta Anda nambah. Karena di antara adab yang diajarkan Nabi Muhammad untuk yang diajak makan, untuk yang ditraktir, mereka mendoakan keberkahan pada harta kita, berkah harta kita.
Ya Allah berkahi orang yang telah memberikan kami makan. Ya Allah berkahi kepada kami, kepada orang yang telah memberikan kami minum. Doa dari Nabi Muhammad untuk orang yang mentraktir kita, berkah. Apalagi Anda traktir orang untuk makan satu makanan yang selama ini dia hanya dambakan, gak pernah dia makan itu. Anda ajak misalnya orang gak pernah, dia biasa makan, bahkan mungkin makan raskin gitu ya. Anda ajak ke Pizza Hut. Begitu Pizza Hutnya dihidangkan, belum dimakan sama dia. Dia nunggu pakai nasi. Jadi makan pizza pakai nasi. Dikiranya ini lauk ya. Subhanallah. Anda menyenangkan hati orang. Makanya kata Imam Nuqayyim, yakni jangan pernah meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. Persis sabda Nabi Muhammad SAW, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talik. Jangan pernah kamu meremehkan perbuatan baik sekecil apapun walaupun hanya menebar senyum pada saudaramu. Perkataan Imam Nuqayyim, jangan pernah remehkan kebaikan sekecil apapun, karena sangat mungkin di tengah malam ada puluhan, ratusan, jutaan doa mengetuk langit Allah Subhanahu wa taala, orang-orang mendoakan kebaikan untuk Anda. Anda enggak pernah tahu. Karena Anda berbuat baik. Bersimpuh mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala mendoakan, ya Allah berikanlah kelancaran rezeki kepada temanku tadi. Nikmat sekali makanan yang diberikan tadi. Anda enggak pernah tahu itu. Dan itu bukan satu dua, mungkin puluhan orang. Kenapa? Anda berikan kesenangan kepada orang. Ulun pernah tanya ya orang kaya di Banjarmasin, Pak, hidup Bapak pernah susah nggak sih? Saya bilang. Maksudnya gimana, Tat? Maksudnya ngurus surat ini, ngurus surat itu, urusan itu gampang nggak, Pak? Dia terdiam sejenak dan berpikir, iya, Tat. Alhamdulillah lancar-lancar semua. Tahu nggak Pak apa rahasianya, Pak? Diam lagi dia. Apa ya, Tat? Bapak sering tolong orang kan? Belum gituin. Nah, nggak gitu juga, enggak. Saya tahu Bapak sering tolong orang. Itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya. Wallahu fi yaunil 'abdi ma kana al-'abdu fi yauni akhihi. Allah akan selalu tolong hambanya, selalu. Allah bukan satu kali satu banding satu. Allah enggak main, itu standar manusia. Allah akan selalu tolong hambanya ketika hambanya menolong saudaranya. Anda tolong saudara Anda sekali, Allah tolong Anda terus. Mudah-mudahan, amin, Pak. Jangan stop di sini, Pak. Dan kalau itu beliau bernadar di hadapan ulun dan istri menyaksikan. Saat kalau saya punya ini dan itu, saya ingin bangun musalla. Dan tercapai yang beliau sampaikan itu. Dan istri yang mengingatkan, kamu pernah bernadar bahkan di hadapan ustaz. Kalau kamu mencapai ini dan itu, kamu pengen bangun musalla. Kepada ulun tagih dan kita bangunkan musalla. Subhanallah. Jamaah sekalian rahimakumullah, yakni harta tidak pernah berkurang karena sebab sedekah. Sedekah jariah akan selalu bergulir. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan darinya. Bisa ilmu duniawi, jangan berputus asa. Anda punya ilmu duniawi non agama, no problem. Tapi kan bermanfaat untuk orang. Anda sound engineering misalnya, Anda ajarkan orang untuk ngatur sound, akhirnya semua masjid, semua musalla Anda yang setting. Apa kalau bukan pahala? Nyamannya suara didengar oleh jamaah, tidak ada storing misalnya, pas suaranya. Kenapa? Karena Anda mengilmuinya. Sebagian orang bahkan beramal dengan kebisaan dia. Ada nggak mau dibayar. Ini untuk masjid. Kalau untuk gedung serbaguna segala macam saya ngambil bayaran. Untuk masjid free. Ini ilmu saya untuk masjid. Ada orang dagangannya parfum. Dengan parfum dia ingin beramal. Setiap masjid dikasihnya 1 liter 2 liter parfum khusus untuk yang bagian apa tuh, yang bagian putihnya tuh. Ada parfum khususnya. Dia pedagang parfum, tapi dia ingin beramal dengan dagangannya. Dicatatnya, dihubunginya masjid musalla. Pak, bisa nggak ke sini Pak? Ambil Pak. Apa ini parfum gratis? Khusus untuk pesahapan, khusus untuk sejadah, khusus untuk bagian putihnya itu tuh loh. Tuh, itu. Kamera itu tuh. Dikasihnya 1 liter 2 liter plus alatnya. Akhirnya orang sujud. Nyaman.
Nyamannya itu ya tergantung ke siapa takmir yang ngambil parfumnya, karena ditawarin ada 4 atau 5 pilihan. Kalau yang datang takmirnya orang umur 50, 60, maka Anda akan cium baunya, bau orang tua. Karena standar bau beliau, wah ini nyaman dia. Kalau ulun di Masjid Imam Syafi'i, ulun yang datang. Jadi begitu ditawarkan, saya pilih ini. Kenapa? Ini lembut, segar. Mungkin sebagian orang nanti nggak suka. Tapi ulun merasa ya, dengan bertambahnya umur, memang dulu ketika kita masih umur belasan gitu ya, awal-awal kenal parfum, kita suka yang sampai sekarang, sampai umur 30-an pun ulun suka yang lembut gitu, yang ada sitrusnya. Bertambah umur memang bergeser kesukaan kita akan parfum, suka yang rada keras. Itulah kenapa semakin tua orang pakai minyak wangi nyong-nyong. Karena dia sudah bau tanah. Yang bisa ngelawan bau tanahnya itu minyak wangi nyong-nyong. Jadi saya, oh iya ya, dengan bertambahnya umur selera kita bisa berubah. Wallahualam bisa. Ustaz, itu selera untuk perempuan berubah nggak? Jangan dilanjutkan ya. Wallahualam bisa. Istri saya nonton ini. Mertua saya juga, orang tua saya nonton. Begayaan baik. Saya pernah langsung ditegur sama mertua saya ngejokes tentang yang melampaui batas, beliau langsung tolong dikurangi candaan yang itu, nggak bagus gitu. Orang tua ulun juga kadang-kadang mertua juga, karena mereka nonton. Mereka bukan orang yang pinter gadget, enggak, tapi adik ipar ulun siapkan untuk mertua, untuk abahnya, adik ulun siapkan untuk abah tuh ini pakai headset. Nah, pindah macet nih ya. Orang kalau pakai headset kan ngomongnya kenceng ya. Nah, apa? Habis nih pulsanya nih ya. Langsung diisikan. Nonton saya. Makasih, Bah. I love you. Aduh. Tapi kan begitu ceramah selesai, kadang-kadang ada video ini kan, video tawaran macam-macam kan. Tertonton juga kadang-kadang ya, info-info itu ya. Saya waktu itu pernah kaget pas ketemu Abah. Rul, tahdir itu apa katanya? Waduh, udah nonton tahdir segala nih. Saya pengen nerangin jadi repot ya. Beliau baru belajar dan ikuti kajian-kajian sunnah, tapi harus diterangkan. Wallah bisa. Lanjut. Sekarang bahasan kita. Tadi ilmu dunia ya, apalagi ilmu agama. Apalagi mungkin karena Anda orang bisa baca Quran. Itu luar biasa. Makanya kenapa para guru TPA itu mereka insya Allah ikhlas dengan gaji yang sangat minim, 200.000, 300.000 sebulan, 300.000 saya David sama Alfian makan sekali habis itu 300.000. Dia sebulan 300.000. Kenapa mereka ikhlas? Mereka tahu pahala mereka akan bergulir terus, karena mereka anak-anak Anda bisa baca Quran. Duniawi ala kadarnya mereka, subhanallah, para pengajar Al-Quran, guru-guru TPA, harusnya mereka dikasih banyak. Kenapa? Karena mereka anak kita paham huruf hijaiyah, bahkan bisa baca Quran. 300.000, 3 juta, asik. Makanya di yayasan kalau meeting, saya di antara yang selalu berpendapat tambah gajinya. Duitnya nggak ada, nggak ada ya. Saya selalu seperti tambah gajinya, tapi duitnya nggak ada. Jasa orang-orang ini puluhan orang, ada ratusan orang bahkan mungkin. Mereka yang mendidik untuk bisa baca kitabullah. Mukjizat paling besar Nabi Muhammad SAW, Anda bisa membacanya jasa guru ngaji 300.000. Wallahualam bisa. Kenapa mereka ikhlas? Kita berbaik sangka mereka ikhlas karena mereka tahu pahalanya bergulir terus. Anak Anda bisa ngaji, nanti anak Anda dewasa punya anak lagi, mereka ajarkan ke anaknya terus. Pengarang Iqra itu, waduh, nggak tahu tuh berapa pahalanya itu. Kan yang pertama kali menemukan formula untuk mudah membaca Al-Quran kan beliau, Iqra. Baru nanti ada qiraati, baru ada kemudian tibyan, baru ada kemudian ummi. Yang pertama apa? Iqra. Walaupun kemarin-kemarin dijadikan ilmu cocokologi.
Corona khalaqa zamana kazaba. Dukun kayak Haji Asad Umam tuh sekalinya lah. Kurang ajar itu yang postingnya. Bahaya jamaah. Anda kira Anda nggak dicatat amal buruk Anda? Kan secara tidak langsung Anda seperti mengatakan kayak Haji Asad Umam itu dukun. Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Jadi ilmu umum no problem. Ketika dimanfaatkan dengannya, Anda pasti dapat pahala. Apalagi ilmu agama. Kemudian atau doa anak yang saleh. Ini bahasan kita. Sudah sejam baru mau masuk bahasan ya. Karena kita kan kajian sampai zuhur, jadi masih lama ya. Atau doa anak yang sudah sejam. Oke, kita tambah sedikit ya. Atau doa anak yang saleh yang mendoakan untuknya. Inilah bahasan kita. Kenapa kita ingin mencetak anak itu anak yang saleh? Karena dia akan mendoakan kebaikan untuk kita. Jamaah, sekarang sekolahan itu, waduh, serem-serem SPP-nya. Tapi alhamdulillah, bismillah, ada aja duitnya. Yakin sama Allah Subhanahu wa taala, selama Anda mencari, Anda dapat. Anda nggak akan mati sampai rezeki Anda sempurna. Di sini 1,5 juta, di situ 1.200.000, sebulan perlu sekian juta. Ada aja duitnya. Dari mana kah? Jangan jual narkoba, jangan. Tapi ya kayak gitu. Kita bukan kayak Saudi Arabia, kualitas luar biasa, gratis. Kalau kita ingin yang berkualitas, bayarnya mahal. Tapi mau bagaimana lagi? Kita pengen, karena kita tidak bisa full mendidik mereka, kita ingin bantuan ustaz dan ustazah di sekolahan itu, di pesantren itu, untuk mendidik anak kita juga sama-sama. Karena ketika kita meninggal, mereka harapan kita. Makanya punya anak jangan 1, punya anak jangan 2, yang banyak. Punya anak 2, yang 1 karena sakit 5 tahun meninggal, yang kedua sampai besar kemudian kena narkoba. Siapa yang doakan Anda kalau begitu? Bikin 10. Kayak kucing ya. Itu marmut ya. Sekali melahirkan lahir 5 gitu. Enggak tat, 2 aja tat. Enggak apa-apa 2. Masing-masing dari setiap istri. 8 jadinya. Boleh. Awas ya, jangan nanya poligami ya. Itu hanya contoh. Oke, 1 anak punya anak 2 saja. Oke, peraturan pemerintah. Tapi dari 4 istri, masing-masing 2, 8. Yang 1 nakal, yang lain soleh. Kita harapkan gitu ya. Atau menjadi soleh, mantap. Jamaah sekalian rahimakumullah, dan berikut tipsnya. 3 saja. Ini kalau di seminar-seminar Anda bayar 300.000, di sini gratis. Bahkan Anda dapat minum. Yang pertama, dan ini yang paling dahsyat, doa. Cara mencetak anak soleh yang paling dahsyat nomor 1, doa. Karena para nabi pun berdoa untuk anaknya. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Doa Nabi Ibrahim, ya Allah ya Tuhanku, jadikan aku dan anak keturunanku orang-orang yang menegakkan salat. Nabi doa begitu. Lalu kita kemudian tidak doa begitu, salah. Dalam salat Anda, dalam sujud Anda boleh, dalam tahiyat Anda sebelum salam boleh. Walaupun ini bagian dari Al-Quran, tapi niat Anda berdoa boleh. Yang nggak boleh Anda niat baca Quran. Doa dari Al-Quran dibaca ketika sujud boleh. Doa dari Al-Quran dibaca ketika tahiyat sebelum salam boleh. Karena niatnya doa, atau asal niatnya doa, bukan niat baca Quran. Itu salah satu contoh tadi. Atau doa-doa yang lain. Rabbana atina kah? Itu mencakup semuanya. Doa kata orang namanya sapu jagat, mencakup semua kebaikan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta kebaikan dunia akhirat semuanya. Istri yang salehah, anak yang saleh dan salehah, pekerjaan yang lancar, rezeki yang lancar, rumah tangga yang langgeng, semua kebaikan dunia dan akhirat. Doa sapu jagat. Atau spesifik kayak tadi, minta agar Anda dan keturunan Anda menjadi orang yang menegakkan salat.
Karena itu diantara standar bagaimana cara kita tahu kita dekat dengan Allah atau tidak, salat Anda dan baca kitab suci Anda. Jangan sekarang rahimahkumullah ulun ya. Ulun tidak perlihatkan kebahagiaannya di hadapan anak-anak, tapi ulun sangat bahagia ketika mereka yang pengen masuk pesantren. Bahagianya luar biasa. Tapi saya jaim. Oh iya, karena siap insyaallah. Padahal sini berbunga-bunga. Saya takut riba ya karena berbunga-bunga. Luar biasa. Itu lain bunganya. Ya. Sesuatu yang bukan saya banggakan tentunya. Karena anak saya yang nomor 2 itu nakal minta ampun. Nakal sekali. Karena salah saya juga sih. Di antaranya, ini penting untuk semua kita ya. Pilih kata-kata yang keluar dari lisan Anda sebijaksana mungkin. Karena itu akan jadi prinsip hidup mereka. Sekalipun mereka masih kecil. Dulu mungkin karena pengajian, karena usaha juga. Urun waktu itu mungkin cukup pusang ya. Tahu pusang Pak ya? Biasanya pusang berbulu domba. Pusang bahasa Banjar, bete, lagi bete. Kemudian dia ngeluh. 1-2 kali saya abaikan. Saya sabar nak, sabar. Dia dibully di sekolahan. TK, SD kelas 1, SD kelas 2. Cukup bagi saya 3 tahun saya sabar. Pas waktu itu dia ngeluh, "Nak, kalau ada yang menzalimi kamu, mukul kamu, pukul lagi. Nendang kamu, tendang lagi." Tak taunya itu dia tanamkan di benak dia. Ulun karena nggak sabar, padahal nggak boleh. Karena itu jadi prinsip hidup dia. Dari kelas 3 sampai sekarang dia masuk pesantren. Emaknya melembutkan supaya sabar. Enggak, punya saya yang dia pegang. Ada yang zalimi dia, saya balas. Dia pukul saya pukul kamu. Subhanallah. Sampai di suatu saat saya pernah dipanggil. Biasanya yang ngambil rapot itu istri saya yang biasa ngambil rapot. Di 1 tahun tertentu, kalau tidak salah waktu itu pas dia kelas 6, saya ditelepon. Saya dihubungin. Kalau bisa yang ngambil rapotnya di Hia bapak ya. Ustazah, kan yang biasa ngambil istri saya. Enggak, sekarang bapak yang datang. Akhirnya saya datang berhadapan dengan 2 ustazah. Anda bisa bayangkan penceramah diceramahi. Menyakitkan Pak. Saya biasa koar-koar sana sini, biasa khutbah sana sini, diceramahi 2 ustazah. Jadi begini Pak, si Dihya itu, waduh, saya diem aja, maaf. Ya, Anda tahu asal usulnya harta haram. Saya pernah main riba, bukan sesuatu yang saya banggakan. Mudah-mudahan ini bukan aib yang keji. Saya pernah main harta haram, dan kala itu istri saya sedang hamil Dihya. Anda bisa bayangkan, dia lahir 2000 berapa anak saya lahir ya? 2007 sampai sekarang saya masih merasakan imbasnya. Ya, Anda kira nggak ada imbasnya keharaman? Anda kira nggak ada imbasnya keharaman yang Anda langgar dari Allah Subhanahu Wa Taala? Semuanya berimbas. Semua orang taat tidak membuat Allah makin mulia. Kenapa? Ketaatan Anda akan balik manfaatnya untuk Anda. Semua orang bejat, Allah tidak terlecehkan. Kenapa? Kebejatan Anda, kemaksiatan Anda kembali buruknya ke Anda. Allah santai. Semuanya kembali kepadamu. Kamu baik, ya manfaatnya buat kamu. Kamu buruk, ya buat kamu juga. Saya rasakan itu. Istri saya di antara yang kalau saya bercerita seperti ini, dia mesti, "Kak, jangan dikisahkan lagi." Enggak, saya akan ceritakan selalu di banyak masjid supaya orang sadar imbas buruk harta haram luar biasa. Saya nikah 2003. 2007 saya main riba. Dari nikah sampai 2007 cekcok paling sedikit pun nggak pernah saya sama istri. Penuh ketentraman rumah tangga kami. Begitu saya ambil pinjaman bank itu yang tanpa anggunan itu, ketika saya nggak bisa bayar pun ya paling di penjara doang, nggak ada anggunan. Mulai ulun panas, istri panas, atmosfer panas. Kenapa? Haram. Yang masuk ke tubuh ini haram. Ini semua untuk para para pencari nafkah. Penting ini.
ada salah sedikit jadi besar. Sampai mau cerai saya. Anda bisa bayangkan. Alhamdulillah disadarkan cuma 1 tahun. Subhanallah. Dan imbasnya sampai sekarang saya masih rasakan. Karena memang anak saya di pesantren, saya bisa telepon ustadznya, saya bisa telepon teman-teman saya, kakak kelas saya, adik kelas saya yang masih ngajar di Tengaran. Gimana anak saya? Kayak enterul kali. Ya Allah. Makanya kala itu ketika dia mengeluh, "Ma, ulun ini dikerjai, rambut ulun dikutal ke kawanan." Dia lagi tidur, dipotong temannya, akhirnya botak sebagian. Akhirnya harus dirapikan kan. Istri saya marah setelah ngeluh, "Aduh, kenapa kok dikerjain seperti ini, Kak, di pesantren?" Kamu bisa bayangkan enggak? Kenapa? Jangan-jangan anak kita yang duluan melakukan itu ke orangnya, ke orang lain. Iya, siapa? Bapaknya begitu dulu. Ya Allah, berdoa terus, ya Allah ampuni saya. Makanya ketika dia mau nyantri, saya bahagianya luar biasa. Mungkin suatu saat dia nonton video ini, sekarang nggak mungkin nonton dia. Abah bahagia sekali nak, ketika kamu yani mau ke pesantren. Anak perempuan saya, anak laki-laki saya, bah saya bawa ke pesantren. Luar biasa. Padahal saya tahu bayarnya berapa. Dari mana duitnya itu? Luar biasa. Kan ngeri-ngeri pesantren ya. Apalagi selevel Al-Irsyad, Imam Bukhari, pian nggak punya 20 juta, selesai. Ada aja duitnya, alhamdulillah ya. Wallahu bisa. Hindari harta haram. Hindari harta haram. Mutlak, nggak bisa ditawar, nggak bisa ditawar. Tapi ingat, ketika Anda meninggalkannya, mungkin Anda akan terseok-seok. Tapi jalani aja. Insya Allah Anda akan selamat. Itu yang pertama. Doa adalah di antara cara atau faktor paling utama mencetak anak soleh. Doa si orang tua. Ulun ingat sekali ceramah Ustaz Ahmad Zainuddin hafizahullah taala. Ada seorang ibu-ibu minta kepada beliau untuk mendoakan anaknya. Kata Ustaz Ahmad, Anda dong sebagai orang tua doakan anak Anda. Kenapa saya? Doa Anda yang paling dahsyat, yang manjur, yang mustajab. Kata Nabi Muhammad SAW, "Thalathu da'awatin mustajabat la syakka fihinna." Ada 3 doa mustajab. Allah mesti terima ini. Yang pertama, da'watul musafir, doa orang yang sedang bepergian. Wa da'watul mazlum, doa orang yang sedang terzalimi. Wa da'watul walid li waladih, wa da'watul walid ala waladih. 2 riwayat. Doa orang yang sedang safar, doa orang yang sedang terzalimi, dan doa orang tua untuk anaknya, atau doa orang tua yang buruk untuk anaknya. Jadi yang buruk aja mustajab. Anda jangan main-main sama orang tua. Mereka doakan keburukan untuk Anda terjadi. Kenapa doanya doa yang buruk? Karena doa yang baik itu sudah standar, rata-rata orang tua mendoakan kebaikan untuk anaknya. Yang buruk pun itu mustajab. Jangan sampai bikin orang tua Anda marah. Apalagi mereka sudah orang tua yang bertanggung jawab. Abah Anda menafkahi ibu Anda dan Anda. Ibu Anda betul-betul mendidik Anda dengan kelembutan. Anda ketika besar karena lingkungan, oke, kita salahkan lingkungan sekarang. Lingkungan yang buruk, Anda jadi buruk, sampai buruk juga sama orang tua. Kehidupan Anda mungkin tidak akan nyaman. Anda silahkan cek orang-orang yang sukses di urusan duniawinya, biasanya mereka adalah orang-orang yang berbakti pada orang tuanya. Dan pian semua nih, perlu tidak mensucikan siapapun di antara pian ya. Insya Allah semua pian baik semua nih, pian kira semua pian yang pengen. Ini murni karena saya ustadz milih kebaikan. Pian nggak bayangkan bahwa saya bisa jadi pian semua ini hasil doa orang tua Anda. Hingga Anda menjadi orang yang saleh, menjadi suami yang bertanggung jawab, menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Kenapa? Doa orang tua Anda di tengah malam. Ya Allah, jadikan anak saya anak yang berbakti, jadikan anak saya jadi suami yang baik, jadikan anak saya orang menegakkan salat. Anda nggak tahu itu. Anda hasil orang tua, hasil doa orang tua Anda sebenarnya.
Walaupun nggak mutlak ya. Tapi sangat mungkin kita ini adalah hasil doa orang tua saya. Ulun akhir-akhir ini menceritakan cerita ini di pengajian sekali, kemudian di obrolan santai sama teman juga sekali. Nggak pernah saya buka cerita ini dulu. Ulun cerita sekali. Ini di antara dahsyatnya doa orang tua. Bagi saya ini doa orang tua. Ketika di Libya tahun 98, ulun itu masuk diploma. Karena kelasnya nggak cukup, ulun harus masuk siang karena berbagi kelas. Akhirnya diploma itu masuk. Sekarang sudah tidak ada diploma. Dulu ada diploma. Jadi dulu ada edat, ada takmili, ada diploma, ada S1 syariah. Dulu ada diploma pendidikan guru. Isinya itu orang sudah S1 di luar, orang sudah S2 di luar. Mereka masuk diploma di Libya untuk pendidikan gurunya. Ulun baru lulus Al-Irsyad. Baru praktek ngajar setahun di Lombok. Ulun dan Ustadz Wahyudin Bakhtiar, mungkin antum tahu, pengajar di Al-Irsyad. Kami paling muda di situ, baru 18 tahunan. Yang lainnya orang-orang berumur semua. Oke, masuk siang. Pagi ulun berarti kan kosong. Bete, ngapain nih di kos-kosan? Dari kelas 4 SD, ulun sudah main musik. Waktu itu Halloween lah. Yang seumuran saya pasti paham. Kelas 4 SD. Biasa nyewa studionya kalau di Banjar itu namanya di Pawaka. Punyanya Hendy Gigi, sekarang Hendy. Itu adik kelas waktu di SD. Dia kelas 5, saya kelas 6. Waktu dia juga jadi dramanya Gigi, kita sempat masih chit-chat. Kayak apa kabar, baik aja. Lain kita jalan berolah ya. Kata bapak ya. Artinya saya pendakwah, sudah berdakwah kali itu. Dia lanjut dengan giginya. Mudah-mudahan Allah berikan dia hidayah. Amin. Dari kelas 4 SD saya sudah main musik, walaupun otodidak ya. Karena kalau mobil itu otomotif ya. Otodidak. Siap. Begitu di Jakarta, karena lu dapat gaji, kuliah dapat gaji, punya duit. Ngapain? Saya pengen bisa baca not balok. Kursus saya mengisi pagi, kursus musik. Bukan sesuatu yang saya banggakan, tapi saya ingin cerita. Saya juga pernah yang demikian. Ketika kursus musik, lingkungan Anda musisi. Ada Sandi Pasben di situ juga. Ya, dulu UCAM, nama brandnya dulu UCAM sebelum di Pasben. Dan musisi-musisi yang lain. Karena sering latihan, bahkan kadang-kadang ngejam sama guru kita sendiri, atau bahkan dari guru gitar masuk dalam, wah lo bagus nih, ngejam yuk katanya. Akhirnya suatu saat ada tawaran untuk ngisi di night club. Kamu kumpulin teman kamu ya, cari yang bisa main bass sama yang main gitar, saya keyboard. Saya ada tawaran. Saya tuh nelpon mama, Mak, ini waktu saya kursus juga saya nelpon mama. Mak, ini pagi kosong nih, bolehkah ulun kursus drum? Boleh nak. Mama bukan yang apaan kamu? Enggak. Boleh nak. Tapi di balik itu saya sekarang sadar bisa jadi mama berdoa keras supaya saya gagal. Tapi kala itu beliau nggak ingin bersikap keras pada saya. Padahal waktu kecil nggak bisa salah sedikit, apalagi mandi di sungai, biru batis, nekelnya biru sama mama. Boleh nak. Kursus drum. Begitu ada tawaran main di night club, nelpon mama lagi, Mak, ini ada tawaran nih, kalau misalnya diterima, waduh lu bisa kerja di klub malam nih Mak. Gimana Mak? Ya udah nggak apa-apa, ikut aja sana. Gagal. Waktu itu lu nggak dapat pemain gitar kalau nggak salah, pemain bassnya dapat. Siap. Yang kedua, audisi pengen jadi band pembukanya Pasben, konsernya. Dari Jakarta kami ke Bogor ikut audisi kayak orang-orang. Padahal saya kuliah, saya ketika pagi itu les drum, masuk ke Libya kuliah, di tas saya tuh stick drum. Sekarang mungkin teman-teman baru tahu. Saya nggak pernah cerita ini. Spesial saya buka di sini. Untuk supaya tahu bahwasanya doa orang tua itu dahsyatnya luar biasa. Mak, saya pengen ke Bogor nih Mak. Ngapain dulu?
Tentunya percakapan terjadi dengan bahasa Banjar ya, saya Indonesia kan aja. Anu mah pengen ikut audisi. Apa itu audisi? Audisi mah nanti kita dites, kalau kita bagus kita jadi pembuka band besar. Boleh ya mak? Pergi sana. Dibolehkan sama beliau. Beliau bukan yang melarang. Apaan kamu kan kuliah di LIPI ya? Mau jadi apa? Enggak gitu. Bu saya enggak kayak Burenggo, enggak. Biasa. Dan gagal. Padahal ulun rasa ulun dan teman-teman cukup bagus. Kami latihan lama. Saya baru sadarnya belakangan. Jangan-jangan waktu itu semuanya digagalkan oleh mama karena doanya. Dia nggak keras sama ulun, tapi sama Allah kencang dia. Ya Allah gagalkan. Saya nggak tahu, saya nggak bisa nanya sekarang karena mama sudah meninggal. Ini versi ulun saja. Kenapa semua itu gagal? Makanya ulun sering menyampaikan contoh ini. Kenapa semua pengen insya Allah alhamdulillah sekarang soleh, saya sucikan semua kita pendosa? Bisa jadi doa orang tua pak. Mereka yang doakan untuk kita jadi baik selama ini. Hingga Allah berikan jalannya. Ketemu dengan teman-teman yang baik. Ketemu komunitas yang baik. Ketemu pasangan yang baik. Dianugerahkan anak yang baik. Alhamdulillah. Doa orang tua pak. Allah al-Misal. Lanjut. Yang kedua. Tips atau bagaimana cara kita mencetak anak menjadi anak yang saleh adalah contoh dari si orang tua. Anda harus jadi suri tauladan. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha." Dan perintahkanlah keluargamu untuk salat dan sabarlah kamu ketika memerintahkan untuk salat, atau kamu ketika salat harus sabar karena dia capek. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya, wa'murhum bis-salati wa az'ijhum ilaiha. Perintahkan mereka untuk salat dan jadilah kamu orang yang bawel untuk memerintahkan salat. Sampai mereka muyak. Nah, ayo nak sama abah nak ke masjid. Iya bah, iyanya itu sambil salat. Kita begitu. Enggak apa-apa. Yang penting mereka mau ikut lagi. Atau mungkin anak perempuan Anda. Nah, sudah salat kah? Belum bahai, semat lagi aja. Ayo, sembahyang dulu. Ayo akan main game pulang, misalnya gitu. Injek-injek kamu enggak jelas pokoknya, tapi kemudian dia sholat. Anda harus jadi orang kayak gitu. Harus jadi bawel. Saya tahu, Mama, semoga Allah merahmati beliau. Beliau mungkin enggak baca tafsir enggak baca tafsir As-Sa'di. Enggak baca beliau pasti. Orang beliau cuma lulus SD doang. Dan di zaman beliau belum ada terjemahan tafsir As-Sa'di. Tapi ulun tahu beliau tahu makna ayat itu. Bawelnya minta ampun. Mama itu bawelnya minta ampun. Digendahnya kamar kita. Sesekali kadang beliau kayak bohong. Oh belum bangunkah? Tarang sudah nah. Apabila subuh kah? Duhai kam nih ya. Begitu bangun orang koma saja belum kok. Digendas ini karena kami alhamdulillah rumah abah tingkat. Kami ulun dengan kakak nomor 3 satu kamar, kakak ulun yang perempuan nomor 5 dan nomor 4 di kamar yang lain. Dari bawah mama tuh kayak gempa bumi. Subuh woi. Sopan tuh nak abah di musola sorangan. Kan abah punya musola di samping rumah ya. Beliau yang bangun. Beliau harus yang pertama pasti. Barakallahu fikum abah. Tapi kami anak-anaknya malasnya digendah sih. Mungkin tetangga-tetangga dengar tuh suaranya tuh. Digendah sih rumah kayu campur triplek. Bawelnya minta ampun mama ulun itu. Tapi alhamdulillah anak pesantren, senakal-nakalnya anak pesantren, sholat kami nomor 1. Berikut cerita yang lain. Nggak apa-apa, bukan yang saya banggakan, tapi ulun ingin ceritakan bagaimana takutnya kami meninggalkan sholat anak pesantren. Kenakalan tertinggi anak pesantren itu nonton bioskop. Tapi ketika kami ingin nonton bioskop, kami cek jam. Waduh, benturan nih sama waktu sholat. Nggak jadi nonton atau sholatnya kami jamak. Ya, nakal kan? Tapi sholat nomor 1. Karena kami sudah hitung nih kalau film selesai waktu sholat habis. Gimana nih? Jamak yuk, jamak.
Pakai pendapat ya nggak apa-apa menjamak walaupun tanpa alasan. Aduh, dasar anak nakal ya. Kami jamak sholat. Sholat nomor 1. Kenakalan pesantren paling tinggi di zaman itu ya. Tahun 96-an ke bawah atau 2000-an ke bawah. Nonton konser. Konsernya biasanya dibuka sama band-band pembuka itu dari sore, nanti band intinya habis maghrib. Wah, jangan nih, sholat dulu, habis itu baru jingkrak-jingkrak. Sholat nomor 1. Padahal kami nakal yang minta ampun. Itu anak paling nakal itu. Itu dulu. Sekarang tetap ya. Dulu lah itu. Masa pesantren. Pernah nakal juga. Bukan sesuatu yang saya banggakan, tapi sholat itu untuk kami luar biasa. Karena pertama didikan mama, 2 didikan pesantren. Ada syurtatul ibadahnya, ada polisi ibadahnya. Puluhan orang, mereka akan berkeliling ke semua kamar membangunkan kita. Woi, subuh-subuh, bangun, dia lewat, tidur lagi. Baru tidur sebentar, yang kedua datang, woi subuh-subuh, bangun lagi. Dia lewat, tidur lagi. Yang ketiga datang Ustaz Muhammad Qasim. Datang udah nggak pakai bangun-bangun, pakai pistol air. Subuh, baru bangun deh. Didikan demi didikan, terpaan demi terpaan. Bete waktu itu memang. Tapi karakter terbentuk, sholat nomor 1. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mendidik anak menjadi anak yang saleh nomor 2. Tauladan dari kita sebagai orang tua. Bahkan kata Sa'id bin Musayyib, la azidanna fi salati min ajrik. Sungguh aku betul-betul akan menambah selalu jumlah rakaatku supaya kamu bisa lihat aku sholat. Sholat sunnah Sa'id bin Musayyib di rumah. Semua kita juga, yakni sholat sunnah basicnya di rumah. Yang wajib baru ke masjid. Nah, lihat abah sholat. Gini cara sholat sesuai sunnah. Kata Said, saya akan tambah jumlah rakaat ini supaya kamu lihat gini cara sholat yang benar. Lebih mudah, ajak mereka ke masjid. Bisa jadi mereka ke masjid ya standar seperti ini. Mereka ingin bermain, ketemu dengan teman. Standar anak-anak, no problem. Tapi biasakan mereka ke masjid. Nanti mereka lah generasi akan menghidupkan masjid ini. Kalau ada tulisan di masjid-masjid dilarang bawa anak kecil. Masjid apaan itu? Mereka generasi berikutnya yang akan menghidupkan masjid ini. Kalau dilarang kemudian mereka kemana? Tapi kan mereka ribut, tapi kan mereka main. Orang tuanya atur. Mereka bukan gak bisa diatur. Nah, nanti kalau sudah di masjid jangan terlalu bermain ya. Nah, nanti duduk samping abah saja ya. Nah, nanti bisa. Dan ini kehidupan mereka, bermain. Terkadang mereka tetap bermain, tapi ingat ada bapaknya jangan ribut. Mereka bermain tapi silent, nggak ada suaranya. Tapi yang penting main. Subhanallah. Anak saya nomor 3 kan situ. Kalau ada pengajian, dia bahkan lebih hafal jadwal saya. Bah, malam ini masih Imam Syafi'i kan? Malam ini talbis iblis kan? Iya, belum ikut. Sip. Bawakan peralatan nak. Dia yang bawa peralatan nih. Saya masjid, sholat, baru salam. Bah, main ya. Langsung itu. Baru salam. Zikir dulu nak. Ayo. Bah, main ya. Tujuannya main memang. Tapi dia suka masjid. Rada jauh dia. Nanti begitu isya, limbu, palu semua. Ngapain nak? Main bola bah. Kadang-kadang sampai pulang ke rumah juga. Mandi nak, mandi. Kita mandiin. Penuh dengan peluh dari masjid. Karena dia main bola. Gak apa-apa. Dulu anak saya yang kedua, misalnya subuh sekarang jam 5, jam 4 dia sudah bangun. Sudah bangun, sudah mandi, sudah pakai baju sekolah. Kenapa begitu? Karena temannya yang lain begitu. Sholat di masjid Imam Syafi'i itu sudah pakai baju sekolah. Sholat subuh pakai baju sekolah. Yang malu siapa? Saya. Apalagi kalau sudah dia bangun duluan, istilahnya, Kak, kenapa? Anak kita sudah bangun, dia sudah mandi, sudah pakai baju sekolah, biar masih tidur. Siapa yang dia contoh? Emaknya, bukan saya. Bukan, emaknya. Orang tua itu tauladan.
Tapi kalau lama kita kelihatan males, gini-gini aja, mereka akan ikut. Sekuat apapun istri Anda menyuruh anak Anda, abah aja kayak gitu. Apa? Bapaknya. Wallahu a'lam bishawab. Jangan sekali alhamdulillah, dan itu juga bisa jadi pemicu untuk teman-teman dia yang lain untuk mengingatkan orang tuanya. Kadang ajakan anak untuk ke masjid itu sangat menyakitkan, tapi di saat yang sama itu membahagiakan. Anak kita yang menyadarkan kita, bah ke masjid yuk. Waduh, itu nikmatnya. Dia yang ngajakin ke masjid, tujuannya main. Wallahu a'lam bishawab. Ingat, tauladan dari orang tua. Itulah tips mencetak anak, yakni supaya menjadi anak yang saleh. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kata Nabi Muhammad SAW, "Ma min mu'minin yamutu illa hafidhahullahu fi aqibihi wa aqibi aqibihi." Setiap mukmin yang meninggal dunia, di mana ia terus memperhatikan kewajiban kepada Allah, mendidik anaknya, bertanggung jawab, maka Allah akan senantiasa menjaga anak dan keturunannya setelah dia meninggal. Selama Anda menunaikan kewajiban Anda sebagai orang tua, didik mereka dengan cara yang baik, Anda sebagai contoh. Meninggal Anda, Allah jaga anak Anda. Ini sudah janji dari Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, tips mendidik anak yang saleh adalah pendidikan agama sejak dini. Di mana orang tua dia harus paham agama. Kita yang harus paham agama lebih dulu. Karena nanti sampai di umur-umur tertentu mereka penuh dengan pertanyaan tentang agama. Anda harus bisa jawab. Saya ingat sekali ya, waktu itu anak saya nomor 3, Kanzu. Waktu dia kalau nggak salah masih TK. Sekarang sudah kelas 2 SD. Dia waktu itu masih TK 0 besar. Pertanyaannya adalah, "Mak, kenapa Allah ciptakan iblis?" Wah, istri saya langsung noleh ke saya. "Kamu jawab, kamu yang ditanya." Serius pertanyaannya. Kalau enggak iblis, kalau enggak waktu itu keburukan. Kenapa Allah ciptakan keburukan? Anak TK. Pertanyaannya. Kalau kita tidak bisa menjawab instan, mereka kecewa. Baru kemudian naik level pertanyaannya. "Mak, kenapa kita tidak bisa lihat Allah?" Mampus saya kamu. Tapi alhamdulillah dia bisa jawab. Itu kamu, dia sedang nanya ke kamu. Dia ingin jawaban dari kamu. Makanya mendidik anak itu sejak memilih istri. Mendidik anak itu sejak memilih istri yang tepat. Karena Anda akan sering di luar, Anda bekerja, Anda cari nafkah, itu kewajiban Anda dan itu izzah kemuliaan Anda juga. Dan kenapa kita dimuliakan? Kenapa perempuan harus hormat? Karena kita adalah yang menafkahi. Tapi yang sering ketemu anak adalah istri. Tapi Ustaz, istri saya begawi juga. Ini masalah yang lain. Nanti pendidikan dia pendidikan pembantu, kecuali pembantu Anda S3. Tanpa mengurangi rasa hormat, pendidikan rata-rata mereka rendah. Itulah yang akan mereka telurkan ke anak Anda. Kenapa? Ya Anda semuanya kerja. Yang didik anak Anda pembantu. Pendidikannya ya standar, dia mungkin SMP aja nggak selesai. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun tentunya ulun tidak istilahnya bukan melarang total perempuan bekerja, enggak, ada pekerjaan-pekerjaan perempuan yang mengerjakan pastinya. Dokter perempuan, bidan pastinya, perawat juga harus, sebagian mereka harus bekerja, menolong kaum muslimin, memberikan kenyamanan kepada kita kaum laki-laki ketika istri kita dipegang-pegang oleh perempuan juga. Belum lagi kemudian cerita perempuan-perempuan yang janda suaminya meninggal, anaknya 2, 3, 4. Anaknya Samsur punya, anaknya 2, 3, 4. Dia harus bekerja. Tapi selama kita masih hidup, selama kita masih mampu, ulun di antara yang old school, laki-laki yang kerja, perempuan di rumah. Anda permaisuri, Anda tuan putri, Anda mulia di rumah. Anda akan mencetak generasi selama kami masih mampu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ulun sampaikan, dan dalilnya adalah di antara dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW, firman Allah Subhanahu Wa Taala surah At-Tahrim ayat 6, "Ya ayyuhalladzina amanu
ku anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka Allah. Kata Ali bin Abi Thalib menafsirkan, adibuhum wa'allimuhum, ajarkan mereka adab, ajarkan mereka ilmu. Siapa? Kita berkewajiban mendidik mereka agama sejak dini. Juga sabda Nabi Muhammad SAW, muru awladakum bis salati wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Perintahkan anak-anak kalian mengerjakan salat ketika mereka berumur 7 tahun. Sebelum itu pun no problem. Karena anak umur 5 tahun itu sudah bisa diatur. Nah, nanti ketika di masjid ikuti gerakan abah saja ya. Siap, Bah. Tapi yang penting habis salat Kinder Joy ya, Bah. Sip. Harus berikan Kinder Joy. Coklat paling mahal sedunia, 13.000. Padahal cuma separuh, kadang-kadang juga separuh dan keroak. Itu pun kita yang makan. Dia ngambil mainannya doang, makanya gendut begini. Sering makan Kinder Joy. Ya Allah, nggak apa-apa. Ayo nak ke masjidnya, Abah. Tapi kalau sudah seminggu Hot Wheel ya, Bah. Sip, 1 lusin. Ya nggak ada masalah. Mudahan kita dapat rezeki ya demi mereka supaya suka masjid. Perintahkan anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat dan mereka kali itu berumur 7. Sudah mulai mereka faham, 7-8 tahun umur tamyiz. Dan pukullah mereka ketika mereka tidak mengerjakan sholat dan mereka sudah umur 10 tahun. Contohnya pukulan yang tidak meninggalkan bekas, pukulan yang meninggalkan luka apalagi sampai cacat. Anak gak sholat kemudian pakai stick baseball. Anak apa kamu? Wah, patah tuh tulangnya. Jangan. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan kata Muhammad, alikus sauta, gantungkanlah cambuk di rumah kalian. Untuk nakut-nakuti, jangan dipakai. Nabi Muhammad sabdakan, untuk nakut-nakuti doang. Maksudnya kalau nggak sholat kamu abah pukul. Akhirnya terbiasa mereka. Dari umur 5 tahun sudah terbiasa. Bahkan terkadang mereka mengingatkan kita, Bah sudah azan, Bah. Ayo menepi, cus. Anda sebagai contoh dan Anda yang mendidik mereka sejak dini. Sisanya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan anugerahnya untuk kita dan anak-anak kita dan juga keluarga kita mudah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan siapapun di antara kita yang belum berkeluarga mendapatkan istri yang tepat, karena itu cara mendidik anak dari awal. Yang sudah menikah, semoga Allah anugerahkan untuk kita dan istri kita kesabaran, anugerah kesabaran untuk mendidik anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, hingga kemudian ketika kita meninggal merekalah yang mendoakan kebaikan untuk kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang sudah sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Gimana ini? Ada pertanyaan ya? Ada? Tidak ada, bagus lagi. Nyaman, kita istirahat. Dari ibu-ibu mungkin silakan. Ngomong-ngomong, ibu-ibunya ada nggak? Ya silakan. Mikrofonnya silakan pakai. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengenai sholat di rumah ya. Apakah kita boleh mengenaskan bacaan untuk sholat di rumah? Apakah ada siap. Hukum asal yang namanya sholat yakni sunnah tentunya disirkan, dirahasiakan, nggak ada suara. Tapi kalau misalnya untuk pembelajaran untuk diri Anda sendiri, Anda mungkin sedang mengulangi hafalan, boleh suarakan. Sekalipun di siang hari. Kenapa? Anda sedang ingin mengulang hafalan. Atau
Anda sedang mendidik anak Anda, boleh dikeraskan. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan di awal sejarahnya Islam, zuhur sama asar Nabi Muhammad pakai suara. Bahkan awalnya juga salat zuhur dan asar dan isya itu hanya 2 rakaat. Itu di awal perkara salat. Kemudian berubah. Jadi untuk pembelajaran no problem. Untuk mungkin Anda mengulangi hafalan atau Anda sedang mengajarkan kepada anak Anda yakni gerakan dan juga bacaan-bacaan salat, silahkan. Dan Anda ini penting ya. Karena kita ke masjid, istri di rumah, terkadang istri kita juga pengen kita mengimami di rumah, maka bisa diakali jamaah. Bukan ngakali syariat, tapi ini cara saja. Anda bisa sholat sunnah di rumah, tapi istri Anda menjadi makmum untuk sholat wajib. Contoh, azan berkumandang. Anda sholat sunnah di rumah, azan maghrib misalnya, sholat sunnah di rumah 2 rakaat, istri Anda makmum, tapi dia niat sholat wajib. Anda selesai 2, salam, dia tambah 1. Setelah itu anak Anda bawa, yuk nak kita ke masjid. Akhirnya Anda imami dan dia sholat wajib dan dia di rumah dan itu yang paling utama untuk dia. Dan Anda mengajarkan anak Anda sholat dan Anda kemudian tetap ke masjid. Diakali aja. Karena kata Nabi Muhammad, sholat itu di rumah kecuali yang wajib. Hukum asal sholat itu di rumah kecuali yang wajib. Dan memang rumah kita tidak boleh kemudian sepi dari rukuk dan sujud kita. Harus sholat duha di rumah. Pengen qobliyah boleh di rumah. Ba'diyah boleh di rumah. Di masjid mungkin tahiyatul masjid. Asal Anda on time Anda bisa melakukannya. Dan mungkin masjid Anda dekat. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Perempuan bukan berarti nggak boleh ke masjid, boleh ke masjid, tapi paling utama mereka di rumahnya, di tempat yang paling tersembunyi di rumahnya, di dalam lemari. Maksudnya di kamar, Wallahu a'lam bishawab. Nanti dipahami dalam lemari, di bawah ranjang, di bawah ranjang. Kita datang ke rumah, istri kita hilang itu. Ding, ulun di sini kak. Di mana? Di sini ya. Tempat paling tersembunyi di bawah ranjang dia sedang sholat. Maksudnya di kamarnya. Itulah tempat paling utama untuk perempuan sholat. Tapi boleh mereka ke masjid dengan Anda. Mungkin setelah sholat ada pengajian, boleh. Wallahu a'lam. Tapi ingat kata Nabi Muhammad, la tamna'u ima Allah masajidallah wa ayyakhrujna tafilat. Jangan kalian larang perempuan-perempuan untuk pergi ke masjid, tapi hendaknya mereka ketika pergi ke masjid dalam keadaan tidak menggunakan wewangian. Itulah pakaian muslimah. Di antara 8 kaidah pakaian muslimah, tidak menggunakan wewangian. Boleh pakai minyak wangi di rumah. Ketika keluar minimal roll on. Wewangian yang sangat tipis baunya, yang tidak keluar dan cukup untuk menutup bau tubuhnya. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain mungkin dari ibu-ibu ada, silahkan. Nah itu tuh. Wah, pokoknya sudah di masjid, wah. Suara lawang lah, suara ribut biasa, santai. Iya, silakan. Tidak semua orang begitu bisa lihat perkembangan. Ada sebagian kita bisa sama cara waktu sebagian di sama. Bagaimana mungkin masih sama orang tua, harus sama orang tua. Ketika kita tidak bisa mendampingi rata-rata kali 3 bulan sekali. Siap. Bagaimana caranya supaya Siap. Jamaah sekalian rahimakumullah, betul sekali, dan ini banyak dihadapi teman-teman khususnya yang bekerja harus pergi sebulan baru balik, 2 bulan baru balik, 3 bulan baru balik. Maka jamaah pendidikan pertama yang Allah sebutkan tadi, pendidikan pertama agar anak Anda menjadi anak yang saleh adalah istri Anda, istri yang salehah. Jangan sembarangan, nggak apa-apa. Karena Anda sudah jarang di rumah. Kalau istri Anda 0 juga, dia tidak bisa juga, waduh bahaya. Karena ingat jamaah, para imam itu ya, para imam mazhab itu ya, kenapa mereka hebat? Emaknya yang hebat. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka jadi imam. Dan orang-orang dahsyat ini, telusur punya telusur, didikan mamaknya yang luar biasa. Ya, artinya ketika Anda bisa ketemu setiap hari dengan anak pun, didikan mereka itu muncul dari istri kita.
Kita memang kepala sekolah, tapi gurunya istri kita. Kita memang pimpinan, tapi yang selalu bergumul dengan mereka istri kita. Makanya kalau misalnya kita bekerja lama, 1 bulan baru balik, 2 bulan atau 3 bulan, maka istri kita itu adalah yakni sebagai di saat yang sama dia jadi ayah dan juga jadi ibu. Dia harus berikan pendidikan sebaik-baiknya ketika ayahnya tidak ada. Nah, ketika Anda libur, ketika Anda bisa bertemu, tetap dia akan menantikan kehadiran Anda. Untuk di zaman sekarang ini, karena dunia gadget, handphone dan lain sebagainya luar biasa merajalela, ketika Anda pulang, maka kurangi porsi Anda memegang handphone. Habiskan waktu Anda bersama mereka. Bikin mereka punya kenangan yang indah dengan ayahnya. Sama ibunya udahlah pasti banyak gitu. Sama ayahnya yang jarang ini. Hingga Anda menjadi sosok yang sangat dia banggakan. Bahkan tidak sedikit anak perempuan itu ingin nanti suaminya seperti bapaknya. Saya tanya langsung tuh kakak-kakak saya perempuan itu, gimana sosok laki-laki yang nanti akan jadi suamimu? Dulu waktu pian masih belum, gimana sosok laki-laki yang pengen ingin jadikan suami? Kayak abah. Kakak saya tiga-tiganya perempuan. Sosok laki-laki bagi mereka yang ingin mereka jadikan suami nanti seperti abah. Karena mereka melihat bapaknya. Saya pengen seperti ini suami saya. Jadi kalau Anda punya waktu bersama keluarga, habiskan. Ya, mereka pengen kemana? Yuk. Mereka pengen makan apa? Yuk, bismillah, semoga rezeki Anda lancar. Karena itu akan menempel di benak mereka bagaimana kasih sayang orang tuanya. Dan jangan enggan kemudian untuk memeluk, mencium anak Anda. Anak Anda antar sekolah, peluk, cium di keningnya. Bukan cuma salaman, cium. Itu akan melekat di hati mereka. Bagaimana kasih sayang abahnya kepadanya. Dulu disebutkan ketika Nabi Muhammad menciumi Hasan dan Husain, cium gemes seorang kakek bercucu. Seorang sahabat mengatakan, wahai Rasul, saya punya anak 10 laki-laki, gak pernah tuh saya cium-cium. Maksudnya, kok Anda ini aneh wahai Rasul? Anak kok diciumi banget. Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya jangan salahkan saya jika Allah mencabut rasa sayang di hatimu. Baru keluar hadis, man la yarham la yurham. Yang tidak memberikan kasih sayang tidak akan mendapatkan kasih sayang dari Allah. Ini anak Anda. Peluk mereka, cium mereka. Masa bodoh apa kata orang? Mereka merasa nyaman. Jangan Anda yang gak nyaman. Banyak orang nih enggak anak saya. Yang rajin anak cium keningnya. Kalau Anda kemudian ngantar bersama istri juga, istri lakukan hal yang sama. Yang rajin anak cium keningnya. Kalau kita sudah cium kening anak, kening emaknya. Wallahualam bishawab. Jangan ya, jangan di depan umum, itu di rumah saja ya. Wallahualam bishawab. Mereka akan ingat kasih sayang itu. Mereka pian aja nih. Pian insyaallah memori TK itu mungkin paling jauh memori yang bisa kita ingat. Ulun pribadi TK 0 kecil saya lupa, TK 0 besar saya masih punya memori. Ya, karena di bawah itu udah lupa. Dan kita ingat bagaimana orang tua kita, bapak kita, ibu kita. Ulun ingat mama nungguin dari pagi sampai kita pulang. Ulun ingat abah ngantar jemput sekolah. Ya, memori yang membuat kita kemudian, betul kata Nabi ya, mau bagaimanapun kita nggak bisa kita balas kebaikan orang tua ini. Nabi Muhammad pernah sih ngasih satu tips untuk bisa balas kebaikan orang tua, tapi tipsnya mustahil. Cuman beliau kasih tahu agar kita mikir. Kata beliau, la yajzi waladun walidan illa ayyajidahu mamlukan fayashtarihi fayu'tiqahu. Seorang anak tidak pernah akan bisa membalas kebaikan orang tuanya hingga dia dapatkan orang tuanya jadi budak, dia beli, dia bebaskan. Baru bisa impas tuh. Tapi contoh ini bisa terjadi? Mustahil. Karena kalau bapak dan ibu Anda, kita berbicara zaman perbudakan, kalau bapak dan ibu Anda budak, Anda terlahir budak. Dalam dunia perbudakan, dalam Islam, bukti bahwasanya Islam memberikan keleluasaan tidak semena-mena dengan budak. Di Islam perbudakan terjadi, oke.
dulu di masa awal. Tapi Islam menghormati budak, memberi makan, terkadang menggaji, bahkan memberikan kesempatan al-mukatabah. Apa itu al-mukatabah? Si budak ini boleh nyicil dirinya untuk jadi orang merdeka. Juragan, saya ingin mukatabah, saya ingin menyicil diri saya ingin jadi orang yang merdeka. Kalau kata juragannya, nggak bisa, kamu budak saya sampai mati, selesai, ketutup kesempatan tadi. Karena kalau orang tua Anda budak, Anda terakhir budak. Juragan orang tua Anda mungkin beda dengan juragan Anda. Ketika Anda ingin jadi orang yang bebas, saya ingin jadi orang yang bebas, nggak bisa. Atau Anda dapat juragan baik, kamu boleh mukatabah, tapi kamu harus bayar sebulan sesuai UMR. Padahal kamu kan nggak saya gaji. Hak juragan nggak ngasih gaji. Tentunya bab perbudakan, tapi minimal ngasih makan. Kamu dapat duit dari mana? Tertutup lagi kesempatan. Kenapa? Dari mana uang untuk bisa nyicil diri sendiri? 3, Anda dapat juragan yang sangat baik, plus dia juga ngasih gaji. Dan ketika kita ingin mukatabah, juragan saya ingin mukatabah, boleh? Kamu boleh mukatabah sebulan sesuai dengan gaji yang kamu dapatkan. Tapi 20 tahun gimana? Kemungkinan itu tertutup. Katakanlah kita misalnya bisa bebas. Ketika kita bebas, ingin bebaskan orang tua, mungkin kita nego sama juragannya, Pak, saya ingin bebaskan orang tua saya. Nggak bisa. Selesai. Nabi Muhammad bikin contoh mustahil. Supaya kita paham, berbuat baik pada orang tua itu, kebaikan orang tua itu nggak bisa dibalas. Tanamkan ini pada anak Anda, agar mereka menghormati Anda sebagai orang tua. Abdullah bin Umar bin Khattab kala itu mendapatkan seorang tabi'i. Dia gendong emaknya dari Yaman sampai ke Mekah, gendong, untuk kemudian hajian. Ketika tawaf, bertemu dengan Abdullah bin Umar bin Khattab, sahabat yang tadi malam kita ceritakan, sahabat junior yang dari umur 15 tahun sampai umur 100 tidak pernah tertinggal sholat malam. Tabi'in ini kemudian bertemu dan bertanya sambil gendong emaknya. Dan ini ada di Syiar Alam Nubala. Wahai sahabat yang mulia, cukupkah perbuatan baikku ini untuk membalas kebaikan ibuku? Saya gendong dia dari Yaman ini, mau patah pinggang saya ini. Apa jawab Abdullah bin Umar bin Khattab? Wala talqatin min talqatiha. Satu helaan nafas ibumu dulu, ketika dia melahirkanmu, satu helaan nafas, kemudian dia ngeden ingin melahirkanmu, gak bisa kamu bayar. Apalagi dia menghela nafas berkali-kali. Ketika melahirkan kita, mau mati mereka melahirkan kita. Ketika kita besar kita durhaka, cocok neraka masuknya. Lawang dia melahirkan kita mau mati. Ketika mereka tua kita panti jombokan, gimana? Subhanallah, jamaah sekalian rahimakumullah, Anda kalau masih punya orang tua nih, apalagi lengkap bapak dan ibu, maksimalkan. Mereka tangga surga Anda. Sisa satu, maksimalkan di yang sisa itu. Yang sudah meninggal, doakan kebaikan untuk mereka, mintakan ampunan selalu pada Allah untuk mereka. Ziarahi kuburannya. Nggak usah tiap hari raya, nggak usah tiap tahun hari raya, enggak. Semomen yang Anda miliki, ziarah kubur. Doakan kebaikan untuk mereka dan mintakan ampun kepada Allah supaya mereka, karena mereka pasti berdosa. Orang tua kita manusia, mereka pasti punya dosa. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaful, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.